Oke. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Buat teman-teman komunitas maupun teman-teman yang baru join, selamat datang di Rumpi gitu. Konsepnya Rumah Pengusaha Indonesia. Tapi kita konsepnya ngambil Rumpi karena kita bakal ngoceh ngobrol seputar tentang bisnis dari Kak Kim ini yang viral banget di TikTok. Oke. Nah, dari tadi udah ngomongin Kak Kim gitu ya. Sebenarnya siapa sih Kak Katarina Kim? Mungkin bisa dijelasin nih Kak. Silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, suara kedengeran ya, aman nih. Jelas banget Kak. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Katarina Kim. Biasanya gue dipanggil Kim. Gue umur 20 tahun, asal Jakarta, dan gue juga adalah owner dari Memoir Souvenir. Wih. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih udah pasti ketebak banget nih. Sebenarnya Memoir Souvenir itu apa sih, menjual apa aja gitu. Biar teman-teman di sini mungkin yang mau merit, mau ulang tahun, mungkin bisa pesen di Memoir gitu. Oke, jadi Memoir Souvenir itu adalah online shop yang jualan souvenir dan khususnya itu souvenir wedding gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada temen atau kenalan yang lagi mau merit, bisa banget kalian rekomenin Memoir Souvenir karena udah trusted juga ya guys pokoknya. Begitu. Mantep banget lah ya pokoknya. Dengar-dengar udah menanganin 360 klien ya Kak ya. Bener nggak tuh? Boleh dikonfirmasi dong. Kurang lebih ya udah segitu. Oke, nah mungkin pasti teman-teman di sini kan bertanya-tanya ya, mungkin Hakim nih kesibukan awalnya sebelum akhirnya memulai Memory Souvenir tuh apa, sampai akhirnya kenapa kepikiran untuk bikin Memory Souvenir ini gitu. Boleh dong diceritain gitu, awal mula berdirinya gimana? Oke, jadi awal mula ini semua itu tuh waktu lagi awal-awal pandemi dan itu aku umurnya masih 19 waktu itu ya. Jadi aku juga masih kuliah, cuman waktu lagi awal pandemi itu kan jadi kan semua orang harus di rumah dong. Ya, Nah, dan pada saat itu tuh gak tahu kenapa aku ngelihat orang-orang di sekitar ini boleh pakai gue tuh nggak sih ngomongnya? Boleh lah ya. boleh, Oke. santai Jadi aja. waktu itu gue tuh ngelihat orang-orang di sekitar gue tuh rasanya kayak pada produktif banget gitu. Kayak setiap kali gue buka Insta Story, gue tuh ngeliat teman-teman gue pada jualan PO brownies lah, PO cookies. Terus waktu itu kan juga lagi zamannya thrift store, terus tie-dye juga lagi happening banget gitu kan. Jadi pokoknya gue tuh ngeliat orang-orang kenapa pada punya small business, terus kenapa mereka ada aja gitu aktivitas. Nah, dari situ gue mulai muncul lah perasaan minder. Gue juga pengen nih punya bisnis, cuman gue bingung kan mulai bisnis apa karena kan nyari ide bisnis tuh tidak mudah ya, tidak mudah gitu. Nah, setelah gue agak minder, gue akhirnya sempet tuh mutusin buat jualan followers waktu itu. Gue sempet jualan followers, cuman nggak berlangsung lama, kayaknya cuma sebulan gitu, akhirnya gue stop. Nah, terus gue kembali lagi lah ke fase-fase gue gabut, nggak ngapa-ngapain, terus minder, ngeliatin orang-orang, udah gitu kan karena lagi pandemi, gue juga nggak bisa kemana-mana kan, harus di rumah. Yes. Nah, ya udah terus kayak beberapa bulan kemudian gabut-gabut, cuman kuliah doang. Nah, tiba-tiba waktu gue lagi pengen tidur, udah merem nih gue, udah merem, udah tiduran, tiba-tiba gue kepikiran aja gitu, jualan souvenir nikah kayaknya asik nih. Nah, gue juga waktu itu gue semangat banget gitu, walaupun cuma mikir, tapi waktu itu gue udah semangat banget karena gue tuh juga suka loh jualan sesuatu yang sistemnya quantity gitu. Kalau orang nikah kan nggak mungkin cuma pesen 1 atau 2 biji kan souvenir. Yes. Pasti mereka tuh pesennya kayak puluhan, ratusan gitu. Makanya gue tuh tertarik banget tuh. Nah, makanya besoknya waktu gue udah bangun tidur, gue tuh langsung searching-searching di internet, di e-commerce, kira-kira souvenir apa ya yang bisa gue jual gitu. Dan setelah berhari-hari gue cari supplier yang cocok, akhirnya gue ketemu juga lah yang pas gitu. Kayak akhirnya gue memutuskan gue akan jual produk ini karena harganya juga pas di dompet gue gitu. Nah akhirnya ya udah gue pesen sampel tuh dari supplier gue buat gue foto produk di rumah gue. Nah terus waktu sampel-sampel souvenir yang udah datang nih, waktu gue udah kepengen jualan souvenir, sebenarnya tuh gue juga agak ragu tuh Van waktu awal-awal itu. Kenapa gue ragu? Gue tuh ragu karena yang pertama itu kan lagi COVID kan. Lagi COVID tuh pasti orang tuh takut merit kan. Benar Dan banget. banyak juga orang yang meritnya diundur. Jadi gue tuh
ya secara nggak langsung konsumen gue juga agak menjadi lebih sedikit nggak sih kalau kayak gitu. Itu yang pertama. Dan ketakutan gue yang kedua itu, gue kan brand kecil yang baru mulai nih. Sedangkan wedding itu kan kayak salah satu acara terpenting di hidup orang-orang dong pastinya. Betul, betul. Namanya momen sekali seumur hidup, jadi pasti para pengantin tuh kepengen segala vendornya ya yang bagus lah, yang udah trusted. Makanya gue juga waktu itu gue kayak agak takut karena gue brand yang kecil yang baru mulai, belum ada kredibilitas sama sekali, gimana caranya gue bisa dapetin customer, itu gue bingung banget. Nah makanya waktu itu walaupun gue agak dilema buat ngejalanin, cuman kembali lagi ke motivasi awal gue yang minder dan kepengen ada kegiatan gitu, gue pengen produktif, ya udah gue mutusin ya udahlah nggak apa, jalanin dulu aja, setidaknya gue ada aktivitas. Nah makanya gara-gara waktu itu gue jalanin akhirnya gue bisa sampai di titik sekarang ini, begitu kira-kira. Gila, auto merinding sih sumpah, karena nggak gampang ya teman-teman waktu itu sampai kepikiran bisa sampai posisi sekarang. Mungkin di waktu itu nggak ada kepikiran ya Kim, waktu sekarang kok bisa sampai kayak gini ya gitu. Nggak Karena ada dulu sama sekali ya kan? Iya benar-benar kayak waktu itu cuman dari tidur tiba-tiba mau tidur kepikiran kayak mimpi rasanya gitu sekarang ya. Ya kan? Terus habis itu sekarang udah ada orang-orang udah mulai tahu Memoir segala macam. Nah tapi kan orang pasti kenal Memoir itu kebanyakan dari TikTok gitu kan. Benar-benar TikTok mungkin bisa mengubah segalanya ya kalau orang bilang gitu ya. Nah, mungkin dong bisa diceritain kayak awalnya kenapa ya dari mungkin platform yang banyak banget, mungkin ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Mungkin kenapa awalnya lu pilih, wah kayaknya gue harus coba TikTok deh untuk sebagai channel promosi gue buat souvenir ini gitu. Kira-kira gimana tuh, Kim? Oke, jadi sebelum gue masuk ke TikTok tuh pastinya semua bisnis pasti punya Instagram kan rata-rata ya. Jadi awalnya tuh gue emang beresin Instagram gue dulu, kayak segala macam konten, gue bikin Insta Story, pemasaran tuh gue awalnya nomor 1 pasti di Instagram gitu. Nah sempet juga sebelum gue bikin TikTok nih, sebelum gue masuk ke TikTok, gue tuh sempet cobain IG Ads. Waktu itu tuh gue pasang 100.000 untuk 5 hari, tapi gue sama sekali nggak dapetin customer dari situ. Kurang maksimal lah hasilnya. Nah kebetulan gue juga waktu itu lagi bokeh banget kan. Gue juga nggak punya duit lah buat pemasaran, mau minta orang tua juga nggak enak gue, soalnya kan nggak urgent banget. Nah makanya karena gue nggak ada duit, jadi dan waktu itu kan juga TikTok juga udah mulai ramai tuh, banyak orang yang promosiin bisnisnya di TikTok, banyak yang bikin small business check segala macam, banyak yang banjir. Gue juga lihat di TikTok tuh banyak banget orang yang banjir order gitu loh. Jadi ya maksudnya oke lah, mumpung TikTok juga gratis kan, dan gue juga emang suka edit video, ya jadi gue bikin lah di TikTok. Tapi ya waktu awal-awal gue bikin, gue juga nggak maksudnya gue 7 bulan bikin juga nggak pernah FYP sebenarnya, cuman ya gue bikin aja gitu buat iseng-iseng isi waktu gitu. Jadi memang awalnya Instagram dulu udah siap dari segi konten, dari segi pokoknya udah cobain lah beberapa gitu ya, terus akhirnya memutuskan untuk cobain TikTok karena banyak banget teman-teman yang udah cobain di TikTok gitu ya. Nah, kalau nggak salah konten pertama gue tuh gue cuman ngevideoin jenis, kan jadi souvenir gue tuh ada bermacam-macam kan, ada yang pouch make up, ada yang kartu nama gitu-gitu. Jadi gue cuman ya udah videoin aja semua jenis souvenir gue, terus gue cantumin harganya, terus gue kasih sound, udah itu doang tuh video pertama gue di TikTok. Jadi hard selling lah, bener-bener jualan gitu. Oke, berarti itu kan pertama konten yang hard selling. Tapi berarti pertama itu belum yang FYP viral gitu belum ya? Tapi sebenarnya konten gue inget banget, konten pertama gue tuh views-nya lumayan loh untuk, maksudnya dengan followers gue yang masih 0, dan gue pertama kali posting video itu tuh nyampe 1.000 views. Jadi lumayan gak sih sebenarnya untuk video Lumayan pertama banget, ya? lumayan. Makanya karena gara-gara video pertama gue nyampe 1.000 views, gue juga lebih terdorong untuk bikin konten kedua, konten ketiga. Walaupun sebenarnya konten kedua sama ketiga viewersnya kayaknya cuma 50 deh waktu itu. Pokoknya nggak nyampe 100 gitu, dikit. Oke. Nah, tapi kan biasa nih orang kalau misalnya views pertama 1.000, kedua, ketiga, terus kan dikit-dikit, itu pasti ada kayak
duh apa gue stop ya atau kayak gimana gitu kan. Pasti ada dong perasaan kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bikin lo tetap wah kayaknya gue harus lanjut sih karena ini bisa nge-support bisnis gue, bisa nopang bisnis gue itu kepikirannya gimana? Sebenarnya gue tuh bikin TikTok gue juga gak berharap yang kayak bakal banjir order. Gue sebenarnya ekspektasi gue bukan di situ. Gue tuh nggak expect tinggi lah. Cuman ya gue mikir ya udahlah mumpung bikin video di TikTok juga gratis dan siapa tahu walaupun misalkan viewer video gue bikin cuma 50, cuma 100, cuman siapa tahu kan kalau bisa narik 1 atau 2 pelanggan kan lumayan banget. Jadi sebenarnya gue tuh mikirnya gitu. At least ya setidaknya mungkin video gue bisa narik sedikit pelanggan lah gitu. Nggak usah banyak, nggak apa-apa. Oke, intinya supaya orang makin tahu lah ya kalau misalnya ada brand memoir itu yang jual souvenir gitu. Intinya kayak gitu kan sebenarnya. Karena di TikTok itu lu bisa promosiin gratis, maksudnya nggak keluar duit yang banyak, ya kan? Nah, terus kalau sampai di titik sekarang nih, gitu. Keuntungan apa aja sih yang lo rasain gitu ya setelah lo manfaatin TikTok? Karena yang awalnya lo ngerasa kayak, oh iya gue bikin ini sih nothing tulus gitu lah ya. Maksudnya kayak nggak ada, ya gue gratis. Terus nggak gimana-gimana gitu. Tapi sekarang keuntungan apa yang lo rasain gitu? Kalau sekarang keuntungan gue yang paling kerasa banget tuh pastinya dari sales ya, dari penjualan. Karena jadi waktu pertama kali video gue viral, itu tuh langsung gue sebenarnya ada kaget sih karena gue nggak pernah ngalamin sebelumnya, tapi waktu pertama kali video gue viral, jadi yang chat ke WA dan chat yang ke DM tuh bener-bener banyak banget. Kayak notifnya tuh nggak berhenti-berhenti sampai tangan tangan gue tuh pegel banget balesin chat-chatnya. Apalagi bisnis gue itu kan juga perlu konsultasi banget ya, nggak bisa lu asal beli check out langsung, maksudnya nggak bisa lu lihat check out langsung beli, itu nggak bisa kan. Lu kan mau pesen souvenir buat wedding, pasti ya perlu banyak step-stepnya kayak nanya harga, nanya jenis bahan, nanya warna. Jadi itu waktu gue viral tuh bener-bener dari segi balas-balesin chat bener-bener hektik banget. Tapi ya pasti seneng ya, walaupun capek tapi seneng. Dan karena dari banyak yang chat ya pastinya ngaruh juga ke penjualan. Jadi lebih banyak lah, jadi naik penjualannya. Sama mungkin selain dari segi sales, dampak yang gue dapetin itu juga dari segi brand awareness ya. Jadi kayak followers di TikTok tuh semakin nambah, terus followers di Instagram juga nambah. Terus banyak juga yang kayak komen-komen, ih souvenirnya lucu, aku simpen buat 5 tahun lagi merit. Jadi kan setidaknya orang-orang jadi udah nge-tag souvenir gue gitu buat dipakai di wedding mereka. Begitu. Nah, itu boleh tahu nggak konten yang paling viral waktu itu? Konten apa tuh yang pertama kali viral? Konten yang viral. Jadi kan gue juga walaupun nama gue Memoir Souvenir, tapi gue tuh juga jualan undangan. Gue ada jual undangan akrilik. Nah, itu tuh emang undangannya waktu itu agak langka gitu. Jadi mungkin banyak yang baru tahu juga, oh ternyata ada undangan akrilik gitu. Jadi banyak yang tertarik. Mau gue tunjukin nggak undangannya? Boleh. Silakan ambil supaya kita punya gambaran nih teman-teman kayak apa sih. Boleh Kim sama souvenirnya kalau misalnya ada contoh mungkin bisa nih. Souvenirnya juga ya? Ya udah beberapa ya. Boleh. Biar. Oke, gue kembali teman-teman. Jadi ini adalah yang gue pegang. Kalian bisa kelihatan nggak sih walaupun ada backgroundnya? Gue remove background gue dulu kali ya. Ya boleh, tenang. Kita tungguin kok. Totalitas ya nih gue. Sekalian iya totalitas. Tuh ada yang komen nih bagus. Ini makasih loh. Nah ini tuh undangan akrilik yang gue kontenin waktu itu. Dan undangan akriliknya itu juga, nah ini salah satu souvenir gue. Jadi kayak undangannya itu, biasa kan undangan tuh lu pakai kertas gitu kan, kayak amplop kertas. Sedangkan kalau gue, ini tuh gue pakai amplop yang dari kayak amplop kulit gitu. Nah terus di dalamnya itu ada undangannya kayak gini lah gitu kira-kira. Tapi ini belum dibuka ya belakangnya. Tapi kira-kira kayak gini lah bentukannya. Video pertama gue yang viral. Oke. Jadi yang viral itu pertama kali ya. Nah mungkin orang bertanya kok bisa viral sih, maksudnya kayak lo ngambil angle-nya gimana atau lo ceritain kah? Kan kalau di TikTok nih ya, itu kan pasti banyak banget storytelling marketing lah ya, maksudnya kayak orang yang ceritain ini pengalaman dari customer gue yang misalnya
dia order undangan ini untuk di hari spesialnya dan segala macam gitu. Kalau lo ada nggak kayak gitu maksudnya di awal-awal bikin yang viral itu? Em, Kalau yang konten pertama kali viral gue itu gue bukan tentang storytelling, tapi gue emang kasih tunjuk aja gitu produk gue kayak gimana. Tapi setelah video-video gue viral, ya gue jadi lebih telusuri lah tentang konten-konten TikTok, dan gue juga buat juga tuh beberapa konten-konten yang kayak storytelling yang tentang customer gue lah, atau tentang pengalaman gue sebagai business owner kayak gitu-gitu. Jadi gue juga pakai tuh metode kayak gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pasti penasaran dong. Kayak gila banget sih kalau ngomongin TikTok itu banyak banget dong. Maksudnya kayak uh, ide konten yang muncul gitu ya. Tapi kalau lo sendiri, lo bikin ide konten buat TikTok lo sendiri itu gimana? Atau kayak ya gue bikin konten berdasarkan storytelling atau gue sempet search mana sih yang cocok, riset dan segala macam gitu. Sampai akhirnya ini yang cocok gitu. Kalau lo pilih gimana tuh generate ideas untuk bikin konten pertama-tama gimana? Kalau gue sih biasanya ya pertama kali gue mikir dulu kira-kira perasaan gue lagi gimana ya, siapa tahu gue punya ide sendiri gitu atau kayak gimana. Terus mungkin kadang-kadang gue punya perasaan yang pengen gue sampein, kayak misalkan gue lagi seneng ngejalanin bisnis, ya itu gue bisa jadiin bahan konten juga tuh, kayak itu kan jatuhnya kayak pengalaman gue kan. Nah, Oke. terus mungkin ide-ide kayak cara gimana gue bisa generate ideas lainnya itu, gue juga um, kayak gue tuh nge-stalking lah IG kompetitor lain, karena kan penting banget kan buat kita tahu kompetitor kita tuh lagi ngapain sih. Nah, makanya kadang tuh gue curi-curi konten lah dari kompetitor gue yang seputar-seputar wedding, dan menurut gue ini adalah salah satu cara yang paling efektif ya, Hmm. karena ya biar kita tahu aja gitu kira-kira apa yang lagi booming lah di sekitar industri-industri kita. Soalnya gue juga sering kali nge-gap mereka tuh nyuri konten ide gue, jadi menurut gue ya nggak apa-apa kalau gue nyuri konten ide mereka juga gitu. Terus sama paling kadang ya TikTok kan selalu ada sesuatu yang viral kan. Nah, itu bisa juga dimanfaatin kalau misalkan viralnya juga cocok sama jenis bisnis gue, ya gue manfaatin lah itu untuk menjadi ide konten. Oke, berarti kalau gue simpulin, lo itu manfaatin diri lo juga ya. Berarti kayak lo tuh lagi di posisi apa, di kondisi apa kalau ada kayak cerita, lo ada pengalaman mungkin yang bisa dibagiin, karena mungkin itu bisa jadi ya menurut lo menarik dan bisa jadi buat orang lain itu juga menarik juga gitu. Jadi bisa kayak poin plus gitu. Yang kedua, kalau tiru sih sebenarnya mungkin enggak ya, tapi lebih ke ATM kali ya. Lo tiru, lo lihat, amati, tiru, terus modifikasi gitu kali ya. Benar, benar say. Nah, terus yang ketiga adalah tetap yang apanya namanya viral tetap nggak bisa gitu. Jadi tetap kita harus ikutin tapi harus sesuai dan sesuaiin sama punya kita gitu. Nggak boleh kayak viral terus gitu. Tiba-tiba lo joget-joget nggak Nah, jelas gitu kan kayak benar. bingung. Kayak waktu itu kan sempet, harusnya kalian tahu ya, waktu itu kan sempet kayak lagi booming banget tuh, kayak joget pargoy gitu. Ya maksudnya, Iya, iya. gue juga, ya kita juga harus, maksudnya oke lah, lu ngikutin video viral, oke, cuman ya jangan sampai kelewat batas juga ya, karena nggak mungkin dong gue yang selama ini kontennya bikin-bikin souvenir, cerita pengalaman bisnis, nggak mungkin banget tiba-tiba gue ngepargoy juga. Nah, jadi ya kita harus bisa. Suara apa tuh? Enggak, ada yang bocor tadi. Ada yang bocor. Oke, jadi ya kita harus bisa pinter-pinter juga lah milih konten viral apa yang sesuai sama kita. Nah, tapi waktu itu mungkin kayak contoh Pargoy tadi, Pargoy itu kan ada jogetnya sama ada soundnya. Nah, waktu itu gue sih manfaatin soundnya aja untuk menjadi background video gue, tapi tanpa joget-jogetnya ya. Tapi mungkin itu salah satu bentuk lu ngikutin konten viral, ya nggak harus dari segala segi konsepnya lu ikutin persis, enggak. Mungkin lu bisa ambil soundnya, atau mungkin ya lu modif-modif sedikit gitu. Pokoknya tetap sesuaiin sama fokus kalian gitu, jangan sampai menyeleweng. Oke. Keren banget nih jawabannya. Oke. Oke. Nah, tapi mungkin juga banyak juga yang bingung nih. Kalau misalnya nih, lo dari TikTok supaya narik audiens bisa main ke Instagram lo atau misalnya untuk bisa akhirnya chat lo gitu. Mungkin lo ada trik nggak sih kayak misalnya oh harus ada CTAC atau harus ada apa gitu. Mungkin ada nggak lo trik-trik seperti itu? Yang pertama, jadi di setiap video, mungkin rata-rata lah ya, rata-rata setiap video gue itu
ya gue tulis gitu di videonya @memoir.souvenir gitu IG. Jadi kan kira-kira mereka tahu lah harus kemana kalau mau beli. Sama di TikTok itu tuh kalian kan ada fitur kalau masuk ke profil tuh ada icon Instagram loh. Jadi itu tuh udah bisa langsung nyambung. Itu menurut gue penting banget sih. Kayak gitu. Sama dari nama account gue sendiri di TikTok itu kan udah memoir.souvenir. Itu username Instagram gue udah persis tuh. Jadi ya harusnya kalau orang emang kepengen beli, ya pasti mereka cari ke Instagram gue gitu. Yes. Soalnya gini, gue juga ada pengalaman nih teman-teman. Gue juga sedikit sharing. Karena dulu gue juga ada project bisnis gitu kan. Nah, gitu kan. Terus jadi gue bikin nih. Tapi kesalahan yang gue lakukan adalah nama gue tuh banyak banget. Jadi kayak misalnya gue bikin, dulu ada sih gue ada bikin brand namanya Dish Universe waktu itu. Terus gue bikin akunnya beda-beda banget. Di TikTok gue pakai dish.id. Di Instagram gue pakai Dish Universe. Habis itu gue di Tokopedia misalnya gue pakai dish.universe.id gitu kan. Nah, itu ternyata ngaruh. Nama yang beda-beda tuh bisa mempengaruhi kayak customer tuh jadi sulit untuk nyari brand lo gitu. Itu ternyata ngaruh banget. Terus setelah kita ganti, kita seragamin, ternyata tuh lumayan ngefek kayak ternyata orang yang dari TikTok misalnya lihat konten kita, habis itu bisa langsung main ke IG kita, nyari ke Tokpednya juga gampang. Bayangin aja ntar kalau yang lain kan pusing gitu. Jadi kayak itu ternyata pengaruh banget. Oke, sedikit sharingnya udah cukup nih. Gue juga baru nyadar sih karena lu ngomong, untungnya nama bisnis gue kayaknya cuma gue doang gitu. Untungnya itu mungkin banyak juga bisnis-bisnis di luar yang namanya mirip-mirip. Jadi mungkin itu susah ya buat bisnis owner gitu. Nah, penting tuh guys buat merhatiin nama kalian. Pastiin semua username kalau bisa dibikin sama lah biar orang-orang nggak bingung gitu. Yes, benar banget. Kayak misalnya nih, misalnya kita tiba-tiba kita lihat apa yang mau beli nih, lihatnya di TikTok gitu kan. Terus mau check outnya di Tokped, pas dicari Tokped nggak ada. Terus kita nggak kasih link juga, susah dong. Ya udah akhirnya kan nggak jadi beli. Ya udah, iya, bingung mau beli mana. Iya makanya. Jadi kayak susah gitu. Nah, mungkin selanjutnya adalah kalau lo Kim disuruh ngasih tips and trick bikin konten ala maksudnya kayak lo gitu ya, yang udah menurut lo udah trial dan error segala macam, lo udah cobain ternyata kalau pakai strategi ini berhasil dan segala macam. Kalau dari lo tips and trick untuk bikin konten yang menarik, konten yang sesuai dengan target market lo dan segala macam tuh gimana? Konten TikTok ya? Yes. Kalau gue tuh ada 3 konten TikTok biasanya. Jadi konten yang pertama itu konten hard selling, di mana gue emang belak-belakan aja gitu ngejual produk gue. Jadi biasanya konten ini tuh ya udah gue misalkan videoin aja nih souvenir gue, terus gue cantumin aja harganya. Paling tinggal tambahin sound lah biar lebih menarik gitu. Pokoknya konten pertama itu adalah konten gue hard selling. Nah, terus konten kedua gue itu adalah konten soft selling, di mana kalau yang konten ini tuh gue lebih ke bikin narasi, terus mungkin gue lebih bikin tips and trick milih souvenir, atau mungkin gue kasih tahu arti-arti lambang pernikahan, atau mungkin gue juga kasih video tutorial foto produk. Pokoknya tuh ini lebih sifatnya mungkin edukatif gitu ya. Cuman ya tetap walaupun yang pengen gue sampaikan itu mungkin kayak tutorial foto produk, tapi ya foto produk yang gue videoin itu juga produk gue, jadi secara nggak langsung orangnya tahu lah jadinya. Orang setidaknya ngeliat lah produk gue walaupun gue nggak belak-belakan jualan gitu. Itu yang soft selling. Sama konten ketiga itu tuh gue bikin konten tentang personal experience gue. Jadi konten ini tuh lebih ceritain tentang kayak pengalaman gue jadi business owner gimana, terus perspektif gue sebagai vendor undangan tuh, vendor souvenir kira-kira deritanya apa ya, lebih kayak gitu sih. Jadi ada 3 konten itulah gue. Gila, dari 3 konten itu teman-teman ini jujur ya, gue aja udah hampir check out di Memoir Souvenir, ingat nggak? Ya kan, ya kan? Ini kejadian beneran guys. Jadi waktu itu karena FYP, terus gue lihat kayak ini orang niat banget gitu kan. Terus gue akhirnya memutuskan untuk chat Memoir Souvenir dan tanya, karena waktu itu nyokap gue butuh buat souvenir lah ya gitu. Tapi berhubung itu full book, jadi ya nggak bisa gitu. Ternyata ini dia orang di balik Memoir Souvenir yang super keren itu gitu. Ini bukan settingan ya guys, tapi dia waktu itu beneran mau beli souvenir di gue. Tapi maaf ya Van, waktu itu udah penuh.
Lu juga mepet sih mesen ke gue. Jadi itu benar-benar pengalaman real, nggak bohongan gitu ya. Dan ternyata memang ngefek banget karena lihat dari ceritanya, terus habis itu lihat dari jadi tuh kayak kita bisa lihat souvenirnya. Ini anggap aja souvenirnya ya, gitu. Itu gue kayak bisa lihat detail dari produknya. Mungkin itu salah satu tips juga ya buat teman-teman gitu ya. Kalau mau promosiin produknya, itu harus detail sih. Jadi kayak orang tuh bisa lihat, walaupun dia nggak bisa pegang, tapi dia bisa lihat dengan mata gitu. Karena kan mata itu kalau ibarat orang jatuh cinta gitu ya, dari mata turun ke hati gitu kan. Kalau kita lihat dari TikTok itu kan kayak, wah dari mata udah oke, pasti turun ke hati dong. Jadi kayak pengen check out nih, gitu. Jadi kepikiran terus nih, gitu. Gitu. Apalagi kan gue juga jualannya online ya. Jadi visual itu benar-benar berpengaruh lah dari foto produk gitu-gitu. Itu benar-benar ngaruh banget sih. Oke, bener ya. Berarti emang ngefek gitu ya kalau misalnya detail dan segala macam gitu. Kalau dari lo. Sama mungkin gue juga mau nambahin kayak menurut gue kayak penting gitu kita bisa ngeimbangin antara hard selling sama soft selling gitu. Karena kalau misalkan kita bikin konten yang belak-belak hard selling mulu, yang belak-belakan jualan mulu, sebenarnya ya nggak ada salahnya sih. Nggak ada salahnya. Cuman kan kalau misalkan kalian bikin konten yang belak-belakan jualan, ya audiensnya itu juga, misalkan gue bikin konten yang hard selling tentang souvenir gue mulu nih, gue jualan pouch gue terus. Nah, yang nonton kan juga palingan audiens yang emang lagi butuh souvenir gitu. Tapi misalkan gue bikin konten tentang tips and trick milih souvenir, terus atau mungkin tutorial foto produk, atau mungkin pengalaman gue sebagai business owner. Nah, itu kan gue bisa mendapatkan audiens yang lebih lebar ya. Jadi nggak cuma orang-orang yang butuh souvenir, tapi orang-orang yang mau dengerin cerita gue tuh bisa jadi tahu gitu eksistensi memori souvenir. Begitu. Yang ada emang. Nah, tapi boleh mau tahu nggak sih, teman-teman di sini juga pasti bertanya-tanya, emang berapa sih followersnya gitu, dan likes terbanyak, views terbanyak, mungkin kepo nih gitu. Boleh dong nih dicek mungkin ya. Coba dicek dulu ya. Yoi. Biar mungkin di sini bukan pamer ya gitu, tapi kita kayak pengen sharing supaya teman-teman makin termotivasi gitu. Kalau misalnya bisa loh, kalau kita tekun, kita rajin, itu pasti bisa. Gitu. Kayaknya Ya soalnya ada yang jutaan views tuh. jangan anggap aku pamer ya guys. Ini ditanya Ivan soalnya. Iya nih emang. Tenang aja, tenang aja. Loading, bentar loading. Oke, jadi followers di TikTok aku sekarang 36.000. Terus jumlah views terbanyak itu ada yang 2,3 juta. Luar Gitu. biasa banget. Nah, Gitu, itu jadi kayak kira-kira. biar jadi bisa motivasi nih, kayak kita bisa loh manfaatin segala sesuatu kalau kita tekun, kita rajin, terus memang di planning dan segala macem tuh memang bisa gitu, nggak ada yang nggak bisa gitu. Nah, pasti juga banyak nih yang kepo Kim gitu kan. Kalau Kim itu ngedit konten itu gimana sih gitu? Mungkin bisa di-share gitu kayak, oh gue pakai apps ini, gue ngeditnya begini, begini, begini gitu. Kalau gue pribadi, jadi kan gue rata-rata konten yang gue post itu tuh kompilasi video-video gitu. Nah, makanya biasa gue tuh nge-compile videonya jadiin satu itu di aplikasi iMovie dari HP gue. Jadi gue pakai iMovie buat ngegabungin, sama kalau misalkan gue lagi mau ada storytellingnya, ya gue juga dubbing dari iMovie-nya langsung tuh. Nah, setelah dari iMovie gue kompilasi dan gue dubbing, baru deh gue pindahin ke TikTok buat masukin sound-nya yang lagi viral, atau oh ya ini juga penting ya, kalau bisa tuh kalian harus pakai sound yang dari TikTok, jangan pakai sound yang dari kalian, soalnya gue nggak ngerti juga, tapi kayak algoritmanya tuh lebih berjalan kalau kalian pakai sound yang disediain TikTok gitu. Nah, pokoknya setelah gue pindahin ke TikTok, gue masukin sound, terus gue edit-edit teksnya itu juga dari TikTok. Ternyata nggak perlu aplikasi yang ini ono atau segala macam memutuskan. Kita bisa manfaatin dari TikToknya langsung bahkan gitu kan kalau misalnya. Benar. Gue juga sebenarnya awalnya gue pakai TikTok doang, nggak pakai iMovie. Tapi nggak tahu ya, HP gue tuh kalau ngedit di TikTok benar-benar cepet banget panasnya. Jadi kayak nge-lag gitu. Jadi gue agak bete juga kan kalau nge-lag panas gitu. Terus kan makin lama, makanya gue akhirnya pindah ke iMovie. Mantap banget. Mungkin sedikit tips, karena kebetulan tim Katika ini juga suka bikin konten ala-ala gitu ya. Itu
Ketika biasa pakainya bisa VN atau CapCut gitu ya. Kalau di Play Store atau di App Store bisa pakai juga. Itu juga bisa masukin dubbing segala macam. Terus bisa auto translate apa yang kalian omongin juga ke dalam teks dan segala macam. Itu kan ngebantu banget ya. Kadang agak sedikit mager kalau misalnya kita suruh transkrip gitu ya, tulisan terus dari omongan kita. Itu benar-benar bisa ngebantu gitu dari aplikasi dua itu. Mungkin bisa dibantu chat ya teman-teman yang lain, CapCut dan VN itu ngebantu, dan iMovie gitu ya. 3 aplikasi itu bisa ngebantu gitu. Nah itu kalau tools-toolsnya kan Kim. Tapi kayak lo ada nggak sih kayak orang bilang tuh jam postingnya tuh ngaruh atau kayak ada yang ngaruh segala macam gitu, ada nggak kalau dari jam posting dan segala macam? Kalau gue sebenarnya kalau gue tuh posting dari setiap jam antara jam 4 sampai jam 5 sore. Sebenarnya jujur gue nggak tahu juga sih ngaruh atau enggak. Cuman ya karena gue emang udah kemakan omongan orang aja kayak TikTok harus ada jam posting nih. Kalian kalau bisa rutin di hal-hal yang di jam-jam yang sama gitu. Makanya gue juga gue ikutin aja, gue posting ya setiap jam dari antara jam 4 sampai jam 5 gitu. Dibilang ngaruh sih ya gue juga nggak tahu ya, karena kadang-kadang juga ada kok video gue yang kagak FYP gitu walaupun gue ada posting di jam segitu. Tapi ya mungkin bagusnya sih kalian tentuin ya jam posting. Mungkin kalau kalian rutin di jam-jam tertentu ya mungkin TikTok jadi lebih baik hati kali ya ke kalian. Lebih nggak tahu lah gue. Iya bener sih, mungkin lebih kayak konsisten aja sih sebenarnya Nah, juga. benar konsisten. Yes. Tuh mungkin dari Kak Gracia juga nambahin tuh cek lagu TikTok viral ada di https.talkboard.com. Itu mungkin nanti teman-teman bisa buka, itu bisa cek lagu-lagu TikTok yang lagi viral tuh apa, nggak cuman kayak pargo yang goyang-goyang doang gitu kan. Tapi juga ada beberapa lagu TikTok yang viral lainnya gitu. Nah, terus ini ternyata kayak banyak banget ya tips-tips yang berjalan gitu sambil kita ngobrol. Tapi gue kepo lagi sih Kim. Ini kan sekarang lo udah ada kayak udah di titik sekarang gitu. Terus kira-kira langkah apa sih yang lo lakuin gitu ya supaya bisnis lo ini terus berkembang? Lo ada kayak strategi gitu nggak sih yang dikembangin, kayak menurut lo yang penting dalam pengembangan bisnis lo, kayak apakah inovasi atau lo tetap harus rajin bikin konten tuh tetap atau segala macam, gimana? Kalau kebetulan gue kan kesibukan gue tuh nggak cuma sebagai business owner ya. Jadi gue tuh juga kayak yang tadi gue bilang, gue masih mahasiswa yang tugasnya juga sangat banyak. Plus kan gue juga masih ada jiwa muda ini yang kepengen buat bersosialisasi ya. Masih kepengen nongkrong-nongkrong sama teman gitu. Nah makanya gue tuh harus bisa lah bagi tanggung jawab untuk ketiga peran itu tuh, sebagai business owner, mahasiswa, sama social butterfly lah ibaratnya. Nah makanya karena gue ada tiga tanggung jawab berbeda ya, yang penting menurut gue itu harus ada komitmen gitu. Gue harus komit, gue jalanin bisnis ya berarti gue nggak boleh terbengkalai lah si Memoir ini. Jadi pokoknya komitmen gue sih simple ya, kayak yang paling penting nomor 1 itu orderan dari klien gue ya pasti gue harus selesain tepat waktu ya, karena kalau souvenirnya lewat dari wedding kan mati gue, nggak enak dong gue sama klien gue. Nah terus komitmen gue yang kedua itu ya simple sih, sekedar posting story aja setiap hari. Terus kalau stok foto produk habis ya gue harus fotoin gitu. Pokoknya ya gue harus komit lah buat ngejalanin si Memoir ini. Nah, terus mungkin cara lain supaya gue bisa kembangin bisnis gue itu ya dari inovasi. Kan bisnis gue kadang tuh walaupun gue punya price list dan katalog sendiri, tapi kadang banyak aja orang yang nanya-nanya terus kepengen bikin produk yang gak gue jual. Nah, mungkin dari situ ya gue bisa, ya udah gue ikutin aja kemauan mereka mau bikin apa ya gue coba buat. Jadi kan lumayan buat gue juga, gue bisa inovasi produk-produk baru gitu. Dan sebenarnya gue tuh juga punya harapan sih, gue tuh kepengen Memoir bisa jadi one stop wedding solution gitu. Jadi gue tuh sebenarnya berharapnya untuk ke depan ya, gue tuh bisa merangkap menjadi vendor-vendor lain lah selain souvenir. Jadi ya semoga ke depannya gue bisa bikin misalkan dress kayak atau Ya, atau Memoir misalnya catering kayak, gitu, atau Memoir fotografi gitu kan. Nah makanya gue tuh kepengen kayak gitu. Nah sekarang gue tuh lagi ngebuat juga Memoir invitation. Jadi gue tuh fokus khusus untuk di
undangan-undangan lah, ada undangan akrilik, undangan hardcover, begitu-begitu. Jadi menurut gue komitmen dan inovasi sih. Oke, mantep banget ya teman-teman. Ingat, komitmen dan inovasi itu penting untuk support bisnis teman-teman untuk terus berkembang. Nah, ini tadi udah ngomongin dari awal mula bisnisnya jalan sampai akhirnya pakai TikTok, terus bisa ngembangin konten-konten di TikTok juga segala macam. Terakhir, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, karena udah ada nih satu pertanyaan yang masuk, mungkin dari Kim, lu bisa kasih gak sih motivasi gitu ya? Biasa sih orang motivasi itu perlu ya. Kadang kita memang perlu dimotivasi untuk bisa bergerak gitu. Kalau dari Kim Bergerak banget tuh ya, Man. Motivasi buat teman-teman di sini apa nih? Mungkin motivasinya dari pengalaman diri gue sendiri dulu. Kalau misalkan kalian ngelihat teman-teman kalian atau kayak ngeliat di TikTok kayak kesannya kok banyak banget orang yang udah sukses banget begini, udah gue lemot nih kayaknya ya. Gue nge-like nggak sih? Enggak, lancar kok. Oh enggak, oke. Kayaknya lu yang nge-like barusan, Van. Oke, udah aman kan teman-teman? Kasih jempolnya dong. Oke, udah pada jempol kok, berarti aman. Oke, jadi ulang ya. Mungkin jangan minder gitu kalau ngeliat orang lain yang kesannya udah lebih sukses atau gimana. Tapi ya terus kalau misalkan kalian iri gitu, sebaiknya jangan iri lah kalau ngeliat orang lain yang udah lebih. Tapi ya sebaiknya kalian ambil sisi positifnya. Mungkin kalau ngeliat orang yang lebih sukses, kalian tuh malah jangan iri, tapi harusnya kalian bisa termotivasi dari itu. Gitu. Sama mungkin bagi orang-orang yang pengen mencoba bisnis tuh ya udah nggak apa, coba aja, mumpung kita kan masih muda ya, kayak masih belum banyak tanggungan, jadi ya coba-coba dulu aja. Dan kalau jangan takut gagal lah, karena banyak kok orang yang gagal tapi juga coba-coba lagi gitu. Jadi mungkin intinya semangat dan jangan menyerah. Mantap banget, pokoknya semangat dan jangan menyerah, mulai aja dulu. Mantap tuh. Keren. Ada jempol itu tadi siapa ya tuh kayaknya kelihatan tuh tadi ya. Oke, nah teman-teman, buat teman-teman di sini semua yang pengen punya pertanyaan, kalau misalnya pengen nanya, boleh nih cus langsung nanya di kolom chat. Mungkin buat tim Katika juga yang pengen nanya, feel free buat nanya. Tapi gue mau langsung ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum pertanyaan pertama, Kim mau minum dulu, seret, aus, nggak? Aman? Boleh. Karena MC-nya juga mau minum gitu. Kita samaan dulu teman-teman yang mau istirahat, boleh minum dulu ya sebentar. Pantesan lu nanya gue, padahal lu mau minum tapi kagak enak ya, Van. Ya, kan kira kita cari teman. Jadi sini konsepnya kita santai tapi tetap fun gitu. Asik banget lah. Keren. Ketika ini emang fun banget deh. Habis ini emang harus gitu ya. Mungkin gue bisa diundang-undang ke tempat lain juga jadi MC gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan pertama dari Kak Brina. Mungkin dari Kak Brina mungkin mau tanya sendiri atau mau dibacain aja? Boleh, Kak Brina? Kalau gitu, dibacain aja Kak. Oke. Hai Kak Katarina. Jadi akun TikTok aku sebelumnya isinya painting, jasa custom. Dulunya sering FYP, tapi akhir-akhir ini jarang FYP banget dan been inactive for a long time. Nah, sekarang mau lanjut lagi, mending bikin TikTok baru biar kontennya tertata and maybe refresh dulu algoritma. Atau lanjutin di TikTok lama, soalnya dulu kayak asal post aja gitu. Kalau menurut kakak gimana? Thank you Kak Brina udah tanya. Keren pertanyaannya. Oke. Sebentar, agak mikir dulu ya gue. Oke, boleh. Enggak, sebenarnya gue gini sih, gue tipe orangnya kalau misalkan kamu udah pernah punya TikTok dan udah beberapa kali FYP, itu kan berarti harusnya kamu udah punya followers yang lumayan banyak, terus jumlah likes-nya udah banyak. Kalau aku jadi kamu sih, aku pasti akan tetap lanjutin di TikTok itu ya, karena kan kamu at least udah punya followers gitu. Soalnya kadang tuh susah loh kalau kita mulai dari 000 itu tuh malah apa ya? Susah aja gitu, sedangkan kamu udah punya followers. Jadi kalau menurut aku sih mending kamu lanjutin aja. Tapi kalau kamu emang kepengen bikin yang lebih rapi tertata, ya udah it's fine gitu. Menurut aku. Yes, bener banget. Menurut gue juga sama sih. Karena setuju juga karena udah banyak banget kan yang udah follow. Agak sayang sih kalau mulai dari awal. Nah mungkin kalau rapiin ya nggak apa-apa sih, orang bisa tahu sih, mungkin bisa ya kayak lihat dari awalnya tuh pengalamannya gimana sampai akhirnya
berubah jadi lebih bagus, perkembangan itu mungkin bisa jadi kayak motivasi juga jadi lebih keren banget nih gitu. Semoga menjawab ya Kak Brina. Ini udah kayak banjir pertanyaan ya. Oke. Lanjut dari Dinara Sapirus. Oke ya. Mau tanya dong, and sorry lagi nggak bisa on mic, hehehe. Kan sekarang banyak yang gunain TikTok Shop sama TikTok Live. Kak Katarina udah pernah cobain belum? Sama seberapa efektif sih kalau pakai kayak gituan? Thanks sebelumnya. Oh iya, aku lihat sih TikTok Shop sama TikTok Live lagi banyak banget. Tapi kalau aku sendiri aku belum pernah cobain karena kan kebetulan bisnis aku itu kan bisnis yang perlu pre-order gitu. Pre-order Yes. aku tuh bisa sebulan atau 2 bulan. Soalnya kan aku juga cetaknya itu custom kan, ada bikin kayak nama apa, ada inisialnya gitu. Terus aku juga cetak tuh bisa ratusan lah. Jadi aku nggak bisa dalam waktu yang singkat. Makanya itu alasan aku nggak gunain TikTok Shop. Tapi mungkin kalau kamu punya bisnis lain ya di bidang misalkan clothing gitu atau kayak emang yang barang-barang ready stock, menurut aku oke banget sih pakai TikTok Live, TikTok Shop ini. Soalnya aku sendiri juga punya beberapa temen yang dagangannya tuh laris banget karena dia nge-live mulu gitu. Yes, karena itu bisa dicobain banget. Karena kan lagian kita juga nggak ada salahnya untuk coba ya teman-teman. Jadi kalau dari banyak banget yang cerita juga, terus aku juga lihat di TikTok, memang ngaruh banget tuh TikTok Live. Apalagi khususnya baju ya. Nggak tahu sih, kalau baju tuh kan kalau dipakai sama orang, kalau lu pas live, atau misalnya kayak tas, atau misalnya kayak produk-produk yang bisa dipakai, kalau live tuh orang bisa jadi lebih yakin, karena bisa kelihatan nih, kayak, oh kalau dipakai sama si A tuh jadi kayak gini. Oh kalau dipakai bajunya sama ini tuh bisa tahu ukurannya kayak seperti apa tuh bisa kelihatan. Itu mungkin jadi lebih menarik kalau misalnya kita pakai TikTok Live dan TikTok Shop. Oke. Terima kasih. Semoga Dinana Sapirus bisa kejawab ya pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Christopher Vero. Silakan mau nanya tapi langsung. Silakan Kak. Oke, thank you. Halo Kim, mau nanya. Sorry, sebelumnya kalian gue Carol. Mau nanya langsung biar enak aja sih. Sebenarnya baru-baru ini, baru 1 bulan, gue mulai masuk di TikTok. Di Skintal itu baru upload di TikTok tuh baru 1 bulan. Nah, jadi setelah beberapa video di up, itu tuh kayaknya kualitasnya tuh turun. Kebetulan nih gue uploadnya dari Android. Tapi rekam itu dari HP orang yang iPhone, tapi ngedit dan uploadnya tuh dari Android. Nah, kira-kira tahu nggak apakah itu tuh ngaruh ke quality karena gue upload dari Android jadi turun atau enggak? Soalnya dibanding video-video TikTok yang lain tuh apa ya, kelihatan lah beda gitu loh kualitasnya kayak turun. Itu dulu sih. Thank you. Mungkin ini ya, kalau menurut aku kualitas video itu juga ngaruh banget karena kan orang tuh lebih demen nonton kalau misalkan yang kualitasnya lebih enak dilihat gitu, yang bagus gitu. Nah, mungkin saran aku kalau emang udah di videoinnya udah lewat Apple, mungkin pas pindahin ke Androidnya mungkin harus lebih diperhatikan. Mungkin jangan kirim by WA atau apa. Mungkin cari channel lain yang bisa kualitinya itu tetap. Jadi bukan yang reducing the quality ya. Mungkin bisa by Google Drive. Setahu aku Google Drive tuh nggak nurun sama sekali. Ya, Van ya? Yes, Atau mungkin benar-benar. Telegram juga kayaknya sih gitu ya. Nah, cuman harusnya sih kalau udah di Google Drive gitu, walaupun dari Apple ke Android, harusnya aman kali ya. Sama Tapi ya. aku juga kurang tahu ya. Emang biasanya kamu pakai apa, Carol? Kirimnya? Oh, dari Apple ke Drive persis, terus di Oh, ke download Drive. pakai CapCut. Nah, tapi uploadnya tuh di Android gitu. Soalnya selama ini tuh kontennya apa ya, titip rekam gitu loh. Tapi yang konten tuh yang ngerekam tuh bukan orang yang ngedit tuh aku gitu. Gitu sih. Tapi nggak apa-apa kok. Oke, thank you. Sama mau nanya satu lagi boleh? Boleh. Boleh. Iya. Sebelumnya pernah pakai Selebtok nggak ya, Kim? Kayak Pakai apa itu? Selebtok. Oh, Influencer di TikTok gitu. endorse gitu ya? Mhm. Oh iya, aku kebetulan belum pernah karena jujur ya sebenarnya aku tuh dari dulu takut gitu loh kayak milih influencer karena aku takut udah keluarin modal tapi takut malah nggak ngaruh. Jadi aku tuh sebenarnya dari dulu kayak lebih ngandelin diri sendiri gitu, dan kebetulan juga TikTok aku juga udah untungnya ada followers kan. Jadi
Karena itu mungkin aku juga jadi lebih mikir-mikir ya, perlu nggak ya gue kira-kira nge-endorse seleb TikTok atau influencer Instagram. Nah, cuman untuk saat ini aku belum pernah, karena aku juga masih belum nemu sebenarnya kira-kira figur siapa sih yang cocok buat ngepromosiin tentang wedding kayak gini. Karena kan biasa kalau baju gitu mungkin gampang ya untuk kita nyari. Cuman kalau untuk promosiin wedding tuh aku agak masih belum dapat bayangan kira-kira siapa gitu. Oke. Sip, thank you. Noted banget. Makasih. Ya, sama-sama. Semoga menjawab ya dengan baik. Thank you Kak Christopher. Mungkin kalau dari aku, enggak, by the way, aku tuh juga masih belum profesional atau segimananya ya. Aku juga masih perlu banyak belajar. Jadi kalau misalkan dari kalian sendiri pun juga kepengen kasih aku advice atau feedback, itu juga boleh banget, aku dengan senang hati menerima. Karena aku juga masih belum hebat banget gitu. ya, thank you. Nah, mungkin dari aku juga sih, Kak, kebetulan aku juga pengguna Android. Mungkin bisa dicoba rekamnya dari Android aja sih, Kak. Terus habis itu ngeditnya juga kebetulan aku juga ngeditnya juga pakai CapCut, pakai VN juga gitu. Jadi kebetulan kalau dari aku lihat kualitasnya sih nggak gitu turun, tapi memang tetap turunnya kalau dibanding sama kita rekam di HP terus dimasukin TikTok memang agak turun sih, kelihatan banget gitu sih. Kalau dari aku mungkin tuh diperhatiin juga lightingnya juga. Tuh. Thank you Kak Farel. Semoga menjawab ya. Terus selanjutnya dari Kak Sally. Boleh silahkan Kak Sally. Enggak, tadi tuh ngejawab si Christopher Farrell. Boleh kalau misalnya langsung tanya, gue langsung ke Isan. Oh oke, sorry. Jadi agak kurang fokus ya. Oke, Udah mulai selanjutnya. lelah ya hostnya. Iya, jadi kayak boleh mau tanya langsung gitu. Saya kira ya, maaf sekali nih. Oke, selanjutnya dari Kak Tommy. Kalau di TikTok Shop yang nggak bisa cuma jualan jasa kali ya gitu. Kalau dari Ki mungkin pernah coba nggak kalau mau waktu masukin ke TikTok Shop gitu mungkin pernah? Nggak pernah. Oke, jadi belum ya mungkin. Belum. Jadi mungkin bisa dicoba aja sih Kak. Tapi kalau kebetulan untuk kasusnya Kim karena dia custom dan memang perlu konsultasi di awal, mungkin ini agak kurang cocok kalau pakai TikTok Shop karena agak sulit gitu ya. Mungkin kalau di Shopee gitu mungkin bisa sih, tapi memang harus nanti Kim misalnya nih kalau produk kayak custom gitu mungkin bisa konsultasi dulu, terus nanti dibikinin satu kotak khusus itu yang produknya khusus hasil customan, itu bisa itu karena gue pernah ngalamin gitu, jadi itu bisa dicoba juga kalau misalnya kayak gitu. Mungkin bisa applicable juga di TikTok. Let's try, kita sambil sama-sama belajar dan terus belajar. Asik banget nih. Oke, ini kalau dari Kak ya bisa juga under sunlight kalau Android lebih natural di skin tone juga. Terus invest di ring light juga boleh sih. Nah, ini kebetulan Kak Kim tadi siap-siap juga pakai ring light ya. Kayaknya ya. Sekarang lagi pakai ring light. Ini kalau kalian lihat aku agak glowing, ini aku pakai lampu, tapi saya bukan ring light sih, lampu belajar aja sebenarnya. Oke. Tapi ya gitu, maksudnya kalian pasti selalu ada cara gitu untuk nyari sesuatu, nggak harus ring light gitu. Kalian bisa cari-cari aja gitu barang-barang lain yang serupa. Mantep banget. Tapi gue nge-lag nggak sih, Van? Oh, enggak kok, aman jempolnya. Nah, sekarang nge-lag sih. Masa sih? Gue nge-lag ngeliat lo. Kalau dari Kak Ica mungkin bisa bantu, yang nge-lag siapa nih? Oh iya, gue denger. Gak ada kok. Gue lagi off cam dulu sih. Oke, Kim, boleh. Kim agak nge-lag si Kim. Biasa ya teman-teman, kayak internet kan kendala di tengah online begini kan pasti nge-lag itu wajar ya. Gue juga ikut nge-lag nih. Cimahi lagi hujan. Semua jadi nge-lag nih konsepnya gitu. Jangan begitu dong. Nah, terus ada yang mau jadi nanya nih gitu. Kak Sally boleh silakan. Sebenarnya gue penasarannya lebih ke bukan ke TikToknya sih, tapi kalau misalnya kan di sini udah berjalan lumayan lama, terus ada beratus-ratus customer juga kan, yang tadi kalau nggak salah 360 atau berapa gitu. Nah, pernah nggak sih ada masalah atau misalnya ada kritik negatif dari konsumen gitu? Terus kalau misalnya pernah, gimana cara mengatasinya? Boleh, silakan. Tapi gue udah jelas belum ini? Jelas, udah mantap. Aman belum? Aman. Walaupun gue ngeliat lu, tapi ya udah gue jawab aja ya. Oke.
Oke, jadi pastinya dapat komplainan itu gue pernah juga. Tadi pertanyaan tentang komplain kayak kalau gue nggak salah denger ya karena gue agak nge-lag. Yes. Oke, iya pastinya di balik TikTok gue yang kelihatannya baik-baik saja gitu, kelihatannya kayak wah bisnisnya bagus banget gitu. Ya pasti wajar banget ya ada satu dua kali gitu dapat komplainan. Nah, waktu itu gue pernah dapat komplainan gara-gara sebenarnya dari masalah shippingnya sih. Jadi kan gue banyak juga orderan yang dari luar kota gitu. Nah, dan kadang tuh ada customer gue yang request pakai packagingnya tuh pakai Mika gitu. Dan Mika itu kan gampang rusak ya sebenarnya. Nah, kebetulan dari waktu itu dari kargonya sendiri yang ngirim mungkin juga mereka agak ngelempar kardus gue gitu. Jadi waktu sampai di tangan customer tuh yang harusnya Mika bikin souvenirnya mempercantik, tapi malah Mikanya hancur banget gitu, kayak kacau lah jadinya. Nah itu kan gue juga ya gimana ya, mungkin salah gue nggak bikin pengirimannya lebih aman, dan sebenarnya ada salah di ekspedisinya juga dong, karena dia juga tidak ramah lah mengirimnya. Nah cuman ya karena customer gue, pastinya dia komplainnya ke gue dong, nggak mungkin dia komplainnya ke ekspedisi. Ya jadi bentuk tanggung jawab gue ya gue sih bikinin yang baru lagi, ulang dari awal semua gitu. Luar biasanya adalah contoh penjual yang tanggung jawab juga gitu ya terhadap misalnya walaupun bukan salahnya karena memang mungkin ya kita nggak tahu yang namanya musibah, mungkin di tengah jalan mungkin atau ada kendala segala macam, tapi karena balik lagi ya teman-teman, pembeli adalah raja, kita usahain untuk memberikan yang terbaik juga. Tapi kalau pembelinya udah lama-lama kelewatan, itu harus untuk kita juga harus berani speak up gitu untuk pembeli-pembeli yang kelewatan. Mantap betul. Oke. Ini akhirnya Priyanko. Dan gue tuh mau tambahin lagi ya, gue tuh juga Boleh. orangnya agak gimana ya, gue kan jadi selama customer pesen tuh pasti ngomongnya ke gue gitu liat gue, jadi gue secara nggak langsung kayak mengenal customer gue gitu, karena ngobrolnya kan agak berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu. Nah jadi ketika mereka komplain itu ya gue tuh juga, gue beneran sampai overthink gitu loh, gue juga ngerasain lah kesedihan mereka gitu. Gue nggak tenang kalau misalkan customer gue nggak happy. Gue kebetulan tipe orang yang kayak gitu, makanya gue juga mikir kalau misalkan gue dapat komplainan, ya udahlah gue tetap harus tanggung jawab gitu, karena gue ngerasa gue ngerasa kepuasan customer nomor satu ya. Jadi misalkan kalau gue pun harus rugi ya gue nggak masalah lah, soalnya yang penting customer gue puas gitu, daripada nanti tamu-tamunya nerima souvenir jelek kan juga gue yang malu kan, karena itu ngebawa brand gue gitu. Tebat, karena customer satisfaction itu penting. Betul. Untuk jadi bikin customer yang loyal terhadap memory rate. Mantap, betul, bukan begitu Ibu Kim? Mantap. Betul. Okay. Selanjutnya, terima kasih buat Sally udah bertanya. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Semoga menjawab, Sally. Oke, selanjutnya dari Priyanko, aku mau tanya, mendingan bikin konten yang ada talentnya, ada muka, atau enggak ya untuk di TikTok? Sorry, aku lagi live nggak bisa on mic dan on cam nih. Thank you. Silakan. Sebenarnya kalau itu tergantung ya. Sebenarnya menurut gue sih tergantung. Ada juga kok yang nggak pakai muka bisa viral gitu. Tapi kalau gue sendiri kebetulan karena gue orangnya juga lumayan narsis ya. Jadi gue tuh kepengen ada muka gue di video TikTok gue. Karena gue ngerasa kalau misalkan orang udah familiar sama muka kita, gue ngerasa itu lebih gampang juga buat orang lebih recognize brand kita gitu. Ya nggak sih? Kayak mungkin contohnya kalau kalian tahu Sonia Basil, kalian tahu nggak tuh? Yang orang bikin kue gitu. Jadi mungkin kalau kalian ngeliat Sonia Basil, orang udah langsung dapet image-nya kayak, oh ini si tukang bikin kue. Nah mungkin sama halnya juga kayak gue yang sering munculin muka gue di TikTok, siapa tahu udah banyak yang familiar sama gue gitu. Jadi suatu saat kalau mereka muncul lagi muka gue di FYP, mungkin mereka udah dengan gampang tahu, oh ini masih souvenir gitu. Jadi kan bagus untuk personal branding kalian juga, apalagi kalau kalian narsis seperti aku. Oke, jadi konsepnya mungkin kuncinya narsis juga bisa nih untuk mendukung TikTok Anda ya, ini kalau bercandanya gitu. Tapi sebenarnya di balik itu bisa untuk ngebangun personal branding untuk kalian sendiri. Karena kalau banyak banget loh sebenarnya yang
business owner yang ikut berpartisipasi terjun langsung ke bisnisnya. Kalau kalian lihat tuh Bittersweet by Najla tuh, kan Najlanya itu aja aktif banget tuh ngonten, dia mau joget-joget begini-begini, terus dia mau gerak-gerak ngapain, dia juga pede-pede aja gitu, karena juga bagus untuk dia. Semakin tinggi nanti Benar. personal branding itu juga karena bagus ya. Sekarang tuh kita agak geser sedikit ke personal branding topiknya, tapi itu bisa ngebangun trust juga dengan kita adanya build brandingan yang bagus juga. Mantap. Oke. Dari Kak Gracia ini apa nih? Jujur gue pernah lihat lo lewat FYP yang tur kantor. Haha, sekarang baru sadar habis stok lagi. Ica lo follow ya Ica. Oke, jangan lupa follow untuk TikToknya di Members Jangan di Souvenir. stok doang. Kayaknya sekarang udah ada warehouse-nya ya, kalau nggak salah Kim, Members Souvenir. Gimana nih? Ya bahasanya galeri sih ya sebenarnya. Iya, galeri ya sebenarnya. Gimana tuh? Ceritanya Iya udah apa? ada. Jadi sebenarnya waktu itu kebetulan apa sih? Maaf. Kebetulan gue tuh waktu gue udah ngejalanin memoir beberapa bulan, rumah gue itu mau direnovasi, mau dirombak abis gitu. Dan kebetulan gue juga punya tanah kosong di sebelah rumah gue. Jadi ya gue coba ngomong lah ke orang tua gue, mungkin karena mumpung ada tanah kosong gitu, cobalah bikin space satu kamar kecil gitu buat gue, buat ngedisplay souvenir gue dengan tujuan kalau misalkan ada customer yang mau datang langsung lihat bahan-bahannya itu kan enak ya. Jadi ya gitu, karena sebenarnya kebetulan karena emang lagi renovasi dan karena gue punya lahan kosong di rumah gue gitu. Jadi ini bukan ruko atau gimana guys, ini di perumahan kok, di sebelah rumah gue. Boleh dong Kim, kalau misalnya pengen tahu juga, kalau misalnya ada nggak sih orang yang dari TikTok terus datang benar-benar lihat langsung, terus akhirnya konsultasi sama lo langsung di tempat gitu, ada nggak? Sebenarnya banyak banget yang nanyain mau datang langsung ke galeri gue. Tapi sedikit curcol dikit ya, keluarga gue lumayan yang strict terhadap COVID gitu. Jadi walaupun COVID sempat reda, cuman keluarga gue tuh agak takut untuk nerima tamu karena kan ini juga lokasinya di sebelah rumah gue lah ibaratnya. Jadi kan agak takut kalau ada resiko takutnya orang bawa virus ke sini atau gimana. Cuman mungkin kalau untuk konsultasi tuh nggak pernah ada yang datang, tapi ada beberapa customer yang mau ambil barang mereka gitu. Jadi udah selesai ngambilnya ke rumah, ke galeri itu lumayan sering kayak gitu. Oke, mantap banget ya guys, nggak kerasa kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol sama Kim. Mungkin gue kasih 1 menit untuk ada lagi nggak yang mau bertanya sebelum gue tutup malam ini gitu. Bener ya, kita tunggu 1 menit dulu nih. Mungkin Kim boleh minum lagi karena saya juga mau minum, haus gitu ya. Tapi kita ngajak-ngajak gitu konsepnya. Sebenarnya gue nggak mau minum nih Van, tapi gue nemenin lo aja. Oke, ternyata di 1 menit terakhir ada yang pengen nanya. Oke, boleh nih Kak Gracia, boleh kalau pengen nanya. Gue mau nanya dong. Oh, ya ampun. Agak takut Cak kalau yang nanya. Enggak. Gue kayak nanya santai aja. Kayak lo kalau misalnya bikin voice over atau misalnya storytelling kayak gitu, lo ada structure tertentu nggak? Atau kayak lo ya udah gue cerita aja gitu. Kayak some of us kan nggak punya the talent untuk kayak bikin secara langsung gitu kan untuk cerita. Kayak kira-kira lo ada steps-nya nggak apa yang lo lakukan untuk bikin script voice over itu? Gue tuh jadi kalau gue punya satu file PPT gitu yang emang khusus buat gue tulis script konten gue gitu. Nah, jadi kayak biasanya sebelum gue ngonten pasti gue bikin dulu skripnya di PPT itu gitu. Jadi nanti waktu gue dubbing gue tinggal baca aja gitu. Oh, jadi udah ada skripnya, terus nanti lu tinggal baca aja ya. Oh, ya itu bener banget sih sebenarnya. Kalau misalnya memang udah hafal, ya nggak apa-apa sih, mau langsung mau gercep langsung nggak apa-apa. Cuman kalau memang buat beberapa yang memang sulit, misalnya takut belibet atau segala macam, boleh pakai skrip karena bisa jauh lebih mudah. Oke, kayaknya untuk malam ini, atau dari Kim mau nambahin lagi? Atau sudah cukup? Sudah sepertinya. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang udah datang pada malam ini. Terima kasih juga buat Kim udah mau sharing, ya kan? Karena
sorry ini agak ke distract sama Abang Pixel. Oke. Ada kiriman ya, jadi agak salvo gitu. Terus thank you juga buat Kim yang udah mau ngomongin waktunya buat sharing. By the way, Kim ini dikabarin juga agak mendadak, acaranya juga mendadak gitu ya kan Kim? Tapi Kim juga mau ngomongin waktunya, luar biasa banget, mau berbagi, mau sharing. Udah siap-siap dari beberapa hari kemarin untuk acara hari ini ya Kim ya? Jadi gue speaker cadangan ya, Van? Oh enggak. Memang konsep acaranya kita mendadak gitu, nggak pernah ada cadangan. Oh, konsepnya, oke. Ya, kebetulan kalau Katika itu memang ada yang dipersiapkan dengan matang, tapi juga ada yang mendadak. Kita sering ada acara mendadak supaya bisa bangun customer relationship yang bagus gitu, luar biasa. Oh, keren, jago dah lu ngelesnya. Oke. Nah, jadi sebelum kita menutup malam ini teman-teman, boleh nih untuk on cam kita foto bersama, kita foto bareng Kim. Nanti kita kalau teman-teman mau post ada Kimnya juga boleh banget di tag. Mungkin boleh Kim di share untuk Instagramnya mungkin mau promosi atau mau promosi Memoir silakan. Boleh. By the way, makasih ya guys yang udah nonton. Jujur gue nggak nyangka dia mau nontonin gue. Terima kasih gitu, guys. Banyak banget lo yang kepo sama lo sebenarnya gitu. Oke, Instagramnya boleh diketik di komen sambil teman-teman bersiap untuk menyalakan kamera. Itu ada sedikit form feedback. Siapa tahu kita bisa improve lagi ke depannya supaya makin mantap. Ya kan? Oke. Boleh yang belum on cam silakan on cam teman-teman. Yuk kita foto bersama. Karena hari ini speakernya adalah Kim. Gaya hari ini juga akan disponsori oleh Kim. Oke, gimana Kim gayanya untuk hari ini? Aduh, gimana ya? Gini aja deh ceritanya Memoir souvenir ya. Iya, mantap teman-teman. Gue. Gak apa-apa. Malu. Yuk yang belum on cam boleh on cam. Kak Bella, Kak Gaby, Kak Aldo, Kak Kabrina, Kak Dharma, Kak Prianko, Kak Enji. Oke. Bella ada di sini. Ternyata rame ya. Oke. 1, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman. Thank you Kim juga udah mau datang. Thank you buat semuanya yang udah dibagiin. Stay safe semuanya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas kembali. Bye-bye semuanya. Bye-bye, thank you. Thank you Kim, thank you teman-teman. Have a good day.